Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba sharing editing menggunakan KineMaster ya. Editing ini ada dua macam, ada online editing, ada offline editing. Offline editing itu kita hanya memotong, menyesuaikan gambar, tambah transisi sama musik, hanya itu saja. Nanti di online editing kita menambahkan efek, menambahkan grafis, color grading dan sebagainya. Sementara ini saya menggunakan KineMaster. Ini yang kita pergunakan. Ketika menginstal KineMaster, pasti selesai install itu ada perintah untuk menganalisa. Nah, perintah menganalisa ini nanti si KineMaster ini akan membaca handphone kalian itu sejauh mana kemampuannya. Nah, semakin tinggi kemampuan handphonenya, maka semakin tinggi juga kemampuan yang dihasilkan oleh KineMaster. Misalkan handphonenya speknya tinggi, maka nanti dianalisa handphone kalian atau KineMasternya itu akan mampu merender 4K atau 2K atau Full HD, bahkan yang di bawahnya. Yang resolusi tinggi bisa, pasti yang resolusi rendah juga bisa. Setelah kita selesai menganalisa tampilannya seperti ini, project pertama kita pilih tanda plus, bulat plus, kita pilih. Nah, lalu ada pilihan aspek rasionya mau 16:9 atau 9:16 atau 1:1. Saya menggunakan 16:9. Ini tampilannya layar lebar ya. Nah, materi kita yang pertama adalah cara memasukkan potongan-potongan hasil kita syuting ya. Caranya memilih di atas bulat merah ini ada media ya, pilih media. Nah, kita cari di mana kita menyimpan videonya. Saya cari di kamera. Nih ada hasil syuting. Satu, kita tinggal klik-klik aja nih. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya memasukkan. Nah, setelah diklik semuanya masuk, yang kita butuhkan ini masuk, yang kita rencanakan masuk, maka setiap perintah ini diakhiri dengan memilih centang di kanan atas. Pilih centangnya. Ini sudah masuk nih ke dalam timeline. Ya. Kemudian nih, langkah yang berikutnya, kita akan mencoba nih memotong. Ini kan kadang ngeblur, kadang enggak nih. Nah, di sini tajam nih. Ini ngeblur. Kita nggak butuh nih, sisi sebelah kirinya nggak butuh. Berarti kita harus potong ya. Nah, dalam proses pemotongannya ada dua macam. Bisa menggulung atau memotong. Kalau menggulung, tinggal klik saja, kemudian geser sisi kirinya. Nah, ini, nah itu menggulung. Kemudian bagaimana kalau caranya memotong? Memotong tinggal dipasin nih dengan jarumnya. Nah, di sini misalkan ini yang kita potong, pilih tanda gunting. Nah, di sini ada potong sebelah kanan, potong sebelah kiri, atau potong jadi dua. Saya coba pilih potong sebelah kiri. Ini potong sebelah kiri. Oke. Nah, ini potong sebelah kiri. Kemudian bagaimana caranya kita menambahkan? Ini kita kan udah masuk nih. Udah masuk semua. Nah, kita menginginkan foto atau video yang lain nih ingin kita masukin juga. Nah, tinggal pilih lagi aja media ya. Kita cari nih. Cari di kamera atau di dokumen, terserah kalian. Saya menambahkan ini. Wah, ada gambar ini ya. Ini lantai 2 sekolah nih. Ini udah masuk. Kemudian kita cari lagi. Setelah masuk, ingat tanda centang di atas ya. Oh. Nah, ini tanda centang di atas. Kemudian kita ingin menambahkan foto juga. Cari aja fotonya. Nah, mana fotonya ya? Oke. Nah, ini di picture. Kemudian, nah ini dia. Setelah memilih fotonya, pilih tanda centang. Nah, ini kita sudah memasukkan foto. Yang berikutnya, ini masalah urutan. Tadi kita sudah memotong, ya, sudah memotong yang perlu dipotong yang mana. Yang berikutnya adalah memindahkan footage yang ketiga. Saya menginginkan pindah ke footage yang pertama. Ini caranya
tinggal klik saja footage yang akan dipindahkan sampai mengedip, baru geser. Di drag and drop, simpan di posisi pertama. Nah, ini udah pindah ke yang pertama. Yang kedua, atau nih yang ada gambar putih nih. Nah, ini bunga putih ini, saya ingin pindah ke posisi kedua. Tinggal klik lama, baru geser. Nah, disimpan di posisi kedua. Oke, jadi ini posisi kedua bunga putih ini. Kemudian yang berikutnya, antara potongan gambar ke satu dan kedua ini ada tanda I. Nah, ini untuk menambahkan transisi, ya. Transisi itu proses pemindahan dari gambar satu ke gambar kedua. Saya pilih tanda I-nya, jadi merah begitu. Kita pilih, misalkan classic transition, kita pilih crossfade. Nah, hasil setelah menambahkan efek transisi itu, nah jadi berganti secara bertahap, beda dengan yang ketiga, tak langsung gitu ya. Ini cara memasukkannya seperti ini. Memotong sudah, menggeser sudah. Oh iya, satu lagi menghilangkan. Saya tidak menginginkan ini nih. Ini ingin kita hilangkan. Pilih videonya, baru pilih tanda tempat sampah di sebelah kiri. Pilih. Kemudian yang ini juga tidak kita butuhkan. Hapus. Nah, itu cara memasukkan, menghapus, menggeser, dan memotong. Baik, setelah kita memotong, menggulung, memindahkan semua footage sesuai dengan urutannya, yang berikutnya adalah kita mengatur ya kondisi dari footage itu. Jangan sampai kadang terang, kadang gelap gitu ya. Nah, ini harus kita atur nih. Yang pertama, untuk mengaturnya ini tinggal klik aja. Nah, di sini ada tanda penyesuaian warna ya, penyesuaian warna. Nah, di sini ini yang pertama untuk mengatur brightness-nya ya. Brightness-nya, yang kedua mengatur kontrasnya, yang ketiga ini mengatur saturation-nya atau warnanya ya. Ini bisa jadi hitam putih atau warnanya ngejreng banget gitu ya. Nah, jadi kita atur nih. Kalau misalkan yang kedua kurang terang, ya kita naikin di penyesuaian warnanya. Ini kayaknya udah rata semua nih karena di jam yang sama nih. Biasanya kalau beda hari, beda waktu nih beda warna yang dihasilkan. Maka proses editing yang pertama adalah penyesuaian warna dulu ya. Penyesuaian warna, setelah warnanya sesuai sama semua gitu ya, rata, tidak ada yang kadang terang, kadang gelap. Di sini ketika kita pilih ya, ini ada beberapa pilihan nih, khususnya di bagian audio. Nah, ini kita tidak memerlukan audionya ya, kita turunin aja. Audionya kita turunin. Setelah memilih tanda turun ini, ingat tanda centang di kanan atas, ini juga sama. Pilih, kita turunin, centang. Oke, lanjut ke materi berikutnya.